Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya di kondisi yang masih pandemi saat ini, banyak waktu yang bisa kita luangkan untuk menciptakan sesuatu nih. Salah satunya di produk makanan. Tentunya banyak sekali produk-produk makanan yang ditawarkan dengan berbagai macam variasi menggugah selera tentunya. Nah, salah satunya adalah inovasi makanan dari narasumber kita, yaitu Ibu Yuniarti Ritonga, sarjana teknik, dengan inovasinya bakso udang satang sungai. Seperti apa nih ya inovasi dari baksonya ini? Langsung saja kita sapa narasumbernya ya. Halo, apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya Bu, tentunya ini sahabat inovasi udah nggak sabaran nih Bu. Apa sih itu bakso udang satang sungai ya? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu, yang melatar belakangi ide dari membuat bakso udang satang sungai ini apa sih Bu? Iya, Mbak, ya. Berawal saya itu sebenarnya basic-nya saya PMP pada masa itu. Mhm. Nah, pada saat pandemi saya berpikir harus, berinovasi ya, apa yang beda gitu. Kalau di Jawa di Pulau Jawa itu tuh kan lobster tuh gitu kan ya. Saya berpikir, "Oh iya kita kan ada udang sungai ya," gitu ya. Ya udah saya coba, membuat udang sungai itu yang dibaluti dengan, adonan daging sapi gitu. Ya, setelah itu saya pengen ada varian lagi, itulah yang tahu bakso. Tapi Mhm. saya lebih menonjolkan udang satang ini karena kan berbeda dari yang lain ya gitu. Nah, itu juga bisa saya kirim ke luar kota bagi orang yang kangen. Mhm. Kan nggak semua udang satang ada di, daerah-daerah lain ya, Mbak. Ya, itu Mbak awalnya. Yang melatar belakang idenya Iya ya. idenya, heeh. Mungkin kan memang kan, udang satang ini sahabat inovasi mungkin sudah tahu juga salah satu ciri khas ya di provinsi kita, tidak banyak daerah Indonesia memiliki atau produksi dari udang satang ini ya. Iya bener. Nah, Bu Yuni ini kan, idenya muncul selama pandemi ini dan juga Heeh ada variasi yang lain heeh. selain bakso juga dikombinasi dengan tahu Tahu bakso bakso ya? sama, eee apa, bakso rusuk. Oh, bakso Iya. rusuk. Oke nih, kalau boleh tahu nih, apa sih, mungkin ada manfaat tertentu dari bakso udang satang sungai ini, Mbak? Kalau bakso udang satang kita tahu ya, udang itu, banyak kandungannya ya, protein, vitaminnya, buat anak kecil juga bagus, untuk segala kalangan, Mhm. kecil, dewasa, sampai orang tua gitu. Tapi emang kalau orang tua kali takutnya kolesterol ya, kalau berlebihan gitu ya. Tapi ini sesuatu yang baik ya, untuk pertumbuhan anak-anak gitu ya. Ya, makanya saya pikir, "Oh ini udah oke ini nih," Salah untuk satu variasi juga ya ya, variasi. mungkin bosen dengan, Heeh, bakso yang biasa ya, ada variasi baru dan juga tentunya memiliki nilai gizi tersendiri, Mbak bener Yuni bener ya. Mbak, bener. Oke nih, ini kalau misalnya dalam masa pandemi kan mungkin mencoba dan mencoba sampai mendapatkan, eee, kombinasi atau komposisi yang pas ya dalam membuat Iya, ini. benar benar. Nah itu kalau dari cara prosesnya sendiri seperti apa nih? Kalau prosesnya basic-nya saya dulu suka buat bakso buat anak-anak ya, Mhm. buat makan sendiri gitu ya. Emang, berapa kali trial and error ya, Mbak, ya, Mhm. tapi akhirnya saya menemui rasa yang pas gitu. Makanya saya pede akhirnya gitu, meluncurkan ini gitu. Oke. Ini kalau boleh tahu, saat ini untuk customer-nya sendiri dari wilayah Sumatera Selatan sendiri atau sudah ke luar nih, Mbak? Oh udah ke Jabodetabek, Oke. heeh. Kan ada orang apa, asli Sumatera Selatan yang Mhm. tinggal di, Yang Pulau sudah Jawa merantau kan ya ya, jadi mungkin dia bekerja kangen ya. kan, sama udang Betul. gitu. Jadi udah sering saya kirim gini dalam bentuk frozen gitu, Mbak. Oke, nah jadi sahabat inovasi tentunya tidak perlu khawatir ya, kalaupun berada di posisi luar, Palembang saat ini juga tetap bisa memesan ya, Mbak, ya? Iya, benar Nah kalau benar boleh benar. tahu, pesannya di mana nih? Saya kan
memakai Instagram ya, Mbak, ya. Mhm. Instagram-nya Pempek Cahaya, terus Mhm. ada di sana juga ada nomor handphone saya Mhm. gitu, 08 Mhm. 12 Mhm. 740 4 330. Gitu. Oke, jadi pemesannya bisa langsung membuka Instagram tadi ya, Iya, benar. ataupun langsung menghubungi nomor handphone yang ada di situ. Iya, Atau kalau memang sahabat inovasi berminat ataupun ada pertanyaan lainnya mungkin ya benar benar. seputar bakso udang satang ini mungkin bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation ya. Nanti bisa dijawab langsung sama Ibu Yuni dan tim Iya ya, atau iya nanti iya dari iya, tim kami yang menyampaikan ke benar, Ibu Mbak. Yuninya nih tentunya. Nah, mungkin kisaran harganya nih. Ya, kalau kisaran harganya untuk bakso udang satang 65.000. Mhm. Berat udangnya itu 200 gram, Mbak. Mhm. Kalau tahu bakso itu tuh 100 piecesnya, Mhm. ya 30 piecesnya 100.000. 30 pieces Ya, 100.000 ya. kalau, bakso rusuk sama 65.000, Mbak. Oke, itu satu porsi ya, Bu, Iya, ya? satu porsi. Satu porsi sudah lengkap dengan kuah dan Udah bumbu-bumbunya semua, ya, jadi benar. tinggal dipanaskan mungkin Oh ya iya, untuk tinggal menikmati, diseduh, kayak kita tinggal makan makanan seduh. instan aja gitu, Mbak. Oke, nah sahabat inovasi mungkin ini patut dicoba ya, tinggal Iya, mengunjungi saja di Instagram-nya di Haya ya? benar Oke, nah Mbak. Nah, Ibu Yuni kan tentunya kalau menyangkut soal makanan ya, tentunya kan konsumen juga ingin aman ya, apakah benar. produk ini sudah terpenuhi Iya iya. legalitasnya ataupun keamanan pangannya bagaimana nih? Untuk produk ini udah, Mbak, PIRT, halal udah terpenuhin karena kita tahu, masyarakat sekarang sangat jeli ya untuk yang Mhm. begituan gitu ya. Mereka, ada standarnya gitu. Makanya saya alhamdulillah ya berkat dibantu sama komunitas ya, Mhm. jadi, lebih gampang, lebih cepat gitu, Mbak, udah, Jadi untuk produk ini semuanya sudah berizin ya. sudah. Nah, sahabat inovasi tidak perlu khawatir tentunya kalau ingin mencoba sudah aman ya. Iya benar Mbak. Tentunya sudah ada legalitasnya seperti halal maupun izin PIRT-nya. Oke, nah Mbak, dalam mencoba atau membuat inovasi ini, hambatan apa sih yang mungkin berarti dalam prosesnya? Hambatannya itu paling Mbak, pasti ada ya, udang ini kan musiman, tidak Oke. setiap hari ada gitu. Mhm. Jadi saya makanya suka pre-order, jadi Mhm. ketika udang banyak gitu kan ya, saya mulai buka PO gitu. Mhm. Kecuali, eee, kalau nggak musiman tuh udangnya nggak gede-gede Mbak, gitu. Nah itu, Padahal sedangkan ciri khasnya itu udang yang lumayan bener, besar padahal ya. kan standarnya 200 gram, kan nanti Mhm. komplain kan kalau kurang dari 200 gram kan kelihatan Mhm. Mbak, gitu. Mhm. Jadi itu sih, kendalanya paling itu, Mbak. Kalau dilihat dari antusiasnya masyarakat saat ini yang lebih banyak memesan dari dalam wilayah Palembang atau di luar Palembang nih? Malah di luar Palembang. Sebab di luar Palembang udah ada reseller. Oke. Heeh. Dia jualin lagi kan di sana gitu. Jadi sudah lumayan berkembang Iya, ya alhamdulillah, Mbak. untuk dari, varian, bakso udang satang Iya, ini ya. benar benar. Nah, Pak, ini tentunya, ada pihak-pihak yang mensupport untuk dalam pembuatan ini? Oh iya, eee, yang men-support ya, saya berterima kasih ya, Mhm. terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kepada keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya. Terus, saya ada di komunitas wanita pengusaha muslim Indonesia Mhm. WPMI, ketuanya Ibu Roro Darmagati. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah benar-benar men-support kita para anggota, gitu. Oh iya, saya mengucapkan juga kepada Dinas Koperasi Perindustrian yang sudah, sering memberi kami pelatihan-pelatihan, gitu. Mhm. Dinas-dinas tersebut juga udah memberi kita bantuan peralatan, Mbak, gitu. Tentunya ada dukungan dan support tidak hanya dari lingkungan sekitar ya, Iya, juga, benar. pemerintah juga ada Oh iya, pendampingan ya, benar Mbak, benar ya, benar benar dari benar, Mbak. usaha bakso udang satang Iya, ini betul ya. betul. Nah, Mbak, mungkin, dari penjualan ini sudah berjalan berapa tahun nih? Kalau PMP-nya, Mbak, ya, Mhm. itu saya dari 2016, tapi kalau bakso udang satang ini pada saat pandemi mulainya, Oke, gitu. tapi antusias masyarakatnya lumayan ya, Alhamdulillah, gitu. karena mungkin sudah kangen ya, Heeh, terlebih bener. tadi banyak yang memesan dari luar Palembang ya, Mbak, ya. Betul betul, Mbak. Nah, saat ini ada toko yang offline atau yang bisa dinikmati secara langsung tidak nih? Belum, Mbak, doain aja. Ya mungkin untuk mungkin ke depannya ya, karena Iya, mungkin beberapa di rumah nih maksud saya nggak sabar nih juga nih, heeh heeh. kalau ada Udah tokonya banyak mau sih nanyain langsung gitu, mau "Kenapa langsung nggak buka gerai?" Gitu kan ya. iya, mungkin di sela-sela kesibukan ya karena kan harus Heeh,
selain membuat pempek, juga Iya membuat ini benar. karena mungkin turun tangan sendiri ya, Bu, ya, Iya, dalam kalau pembuatannya? pembuatan itu saya paling ada beberapa pegawai ya, Mbak, ya, Mhm. tapi kan yang lebih itu saya gitu, harus tetap Betul, saya quality gitu. control-nya Benar, ya di Bu heeh. Yuninya ya. Baik nih Bu Yuni, mungkin terakhir harapan ke depannya seperti apa nih, Bu? Ya harapan ke depan saya, semoga semakin maju ya, terus Mhm. usaha ini nih bisa membuka lapangan pekerjaan pada, eee, orang-orang sekitar saya gitu ya, dan menghasilkan, eee finansial yang baik buat keluarga dan para pekerja saya. Mmm. Baik nih kalau begitu Mbak ini terima kasih sekali sudah hadir di podcast One Day One Innovation, berbagi inovasi tentunya Iya, bersama kami sama-sama, di Mbak. sini. Kita tunggu juga nih inovasi-inovasi berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah, Mbak ini, untuk kedepannya mungkin sahabat inovasi di rumah bisa melihat dari salah satu inovator kita ini bisa melihat bahwa di kondisi pandemi bisa kita mengkreasikan dengan memanfaatkan waktu yang ada. Salah satunya adalah membuat produk makanan Iya, nih. Dari produk makanan ini bisa menghasilkan tentunya, tingkat ekonomi untuk mempekerjakan orang lain, kemudian juga bisa meningkatkan perekonomian bagi diri kita sendiri. Karena mmm. sahabat inovasi tentunya tidak perlu khawatir, ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.